dari Allah yang kemudian diratakan ke seluruhnya. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Al-Aqsa itu Ardul Mansar wal Mahsyar, tempat berkumpul dan dibangkitkannya manusia. Ya sekarang berbagai negara berkumpul ke situ untuk ya dalam rangka menjajah sekarang ya. Nanti pada Yaumul Mahsyar itu manusia dibangkitkan dari alam kubur, itu berpusatnya di Palestina. Jadi keberkahannya memang keberkahan maknawi yang memang Allah sendiri yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Minas semuanya, bertemu kembali di program Suara Palestina, sebuah program acara yang akan mengupas tuntas tentang Palestina dan dunia Islam. Masih bersama guru kita tercinta, Duta Al-Quds Internasional, Ustadz Ali Farhan Sani. Kita sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Ustadz? Alhamdulillah masih terus jogging tiap pagi nih. Masya Allah ya. Kesehatan nih, karena kita duduk terus kan, ngetik duduk gimana-mana. Jogging dan juga nonton sepak bola. Reviewnya aja paling. Oh, gitu. Pagi kan saya lihat. Kalau Ustadz apa nih jagoannya mana nih? Tadinya mau Spanyol, Oh, gitu. cuma karena nggak ada pemain Madrid satu pun yang diambil, geser lah minimal ke Argentina atau ke Iya. Kalau saya masih setia Prancis, ke ya, Prancis. Karena Prancis banyak pemain muslimnya, Ustadz. Iya, Ada Dembele, ada Mbappe, dan juga yang lain. Ada kurang lebih 7 atau 8 pemain muslim. iya memang itu kan termasuk Prancis. ada dekat dengan Aljazair sejak zaman Zidane dulu ya. Betul ya. Dan rakyat Prancis, masyarakat Prancis yang semula benci kepada Islam, tapi sekarang ini berubah menjadi mereka familiar dengan Islam. Salah satunya karena juara dunia Prancis itu diisi oleh orang-orang Muslim. Ya, dakwah lewat bola gitu ya. Dakwah lewat sepak bola. Iya. Oke. Nah, pemirsa, sahabat Minas semuanya, kali ini kita akan membahas tentang Palestina nih, karena program kita Suara Palestina, judulnya adalah kalau Palestina negeri yang berkah, kenapa sekarang ini terjajah? Nah, sahabat Minas semuanya, kita mendengar kalau di dalam Al-Quran dan juga beberapa hadis ya, itu disebutkan bahwa Palestina adalah negeri yang berkah. Dalam Al-Quran sendiri, dalam beberapa hadis disebutkan bagaimana keberkahan Al-Quran. Tetapi kalau kita lihat fakta saat ini, ya sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, Palestina dalam keadaan terjajah. Nah, sekarang ini kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya keberkahan yang dimaksud dalam Al-Quran ini. Insya Allah kita akan bahas bersama orang yang kompeten di bidangnya, Duta Al-Quds Internasional. Karena Ustadz Ali Farhan ini pernah belajar di Yaman, Ustadz ya, tentang Al-Quds Al-Maqdisiyah. Ustadz, bisa diceritakan sedikit tentang Ustadz selama belajar di Yaman dulu? Iya, jadi kita di sana masuk di kuliah Muassasah Al-Quds Ad-Dawli. Jadi memang sebuah kampus yang khusus mempelajari Al-Quds yang diajar oleh para guru besar dari Palestina, seperti ketua dewannya itu Profesor Dr. Syekh Muhammad Syam, Allah yarham ya. Beliau Imam Masjidil Aqsa sebelum dideportasi. Kemudian ada Profesor Syekh Harara, dia pakar sejarah orang Palestina. Haroro. Ya, kemudian ada lagi Profesor Ali Azmi dan sebagainya, yang mereka memang orang-orang expert di bidangnya. Dan itu spesialis masih. Jadi ada yang pakar di bidang sejarahnya, ada yang pakar di bidang Zionisme, ada yang pakar di bidang perjuangan kayak Syam itu. Jadi artinya alhamdulillah dengan izin Allah kita dari jamaah atau dari Al-Fatah ini diutus ke sana untuk belajar khusus itu spesial. Ya shortcast sekitar kurang lebih 3 bulan ya, yang memang ya alhamdulillah kita dari 23 ikhwan, 2 akhwat itu punya syahadah sanad. Jadi kalau tafidnya ada sanadnya ya. Ini juga kita alhamdulillah dengan izin Allah itu sebuah amanat mendapat sanad Safirul Quds untuk menyampaikan kepada masyarakat umat Islam yang lain. Ya terus sambil terus belajar ya. Ya. Jadi
belajarnya Ustadz Ali Farhan di Yaman memang secara khusus mempelajari tentang Palestina dan Baitul Maqdis. Iya. Dan termasuk bagaimana cara membebaskannya. Maka beliau mendapatkan amanah sebagai Duta Al-Quds Internasional yang memiliki tugas yang cukup berat mensosialisasikan tentang Masjidil Aqsa dan Palestina kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam dan dunia internasional. Saya sapa dulu Ustadz Ya. yang sudah hadir Masya Allah. di live TikTok ya. Ya. Ada Mardiani, ada Diva, Muhammad Parjono, Masya Allah. ada Kucing Cerita, Mikoil, ada Amrizal. Amrizal ini kayaknya dari Aceh nih. Ada Muhammad Rahmat, Sudarso, selamat bergabung ya. Silahkan kirimkan pertanyaan, kirimkan komentarnya di acara Suara Palestina ini. Kita membahas tentang Palestina negeri yang berkah, tapi mengapa dalam kondisi terjajah. Pertanyaan pertama nih, Ustaz. Ya. Sebenarnya kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa Palestina negeri yang berkah. Ya. Apa sebenarnya maksud berkah dari para ulama tafsir itu? Ya, Masya Allah, ini pembahasan yang luar biasa. Nanti kita kaitkan dengan konteks kekinian ya. Iya. Ini kan dasar keilmuannya atau dasar Al-Qur'annya lah. Jadi kalau kita berbicara Palestina, berarti kita sedang mengkaji Al-Qur'an ya, karena ayat-ayatnya. Berarti kita sedang belajar hadis, karena banyak hadis-hadis tentang Al-Aqsa, Baitul Maqdis yang faktanya memang berada di negara Palestina yang belum merdeka ya. Nah, terlepas dari sudah merdeka atau belum, faktanya itu negeri para nabi. Jadi kalau berbicara tentang negeri yang penuh berkah, kita sudah familiar dengan surat Al-Isra ayat pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Al-Aqsa itu alladzi barakna haulah. Negeri yang lingkungan sekitarnya itu penuh dengan keberkahan. Ya kalau secara bahasa berkah itu penuh dengan kebaikan yang melimpah ya. Nah para ulama mufassir menyebutkan bahwa keberkahan ini maksudnya dua maksud. Pertama keberkahan secara maknawi atau agama spiritual. Yang kedua keberkahan secara fisik ya, physically. Nah kalau secara maknawi spiritual, karena di situ para nabi banyak ada di sana. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus banyak sekali nabi-nabi yang memang hidup di sana, berdakwah di sana, bahkan beberapa makamnya ada di sana ya, seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub di Masjid Al-Khalil atau Hebron. Jadi Masjid Ibrahim ini menunjukkan berkahnya. Ya kita sebagai gambaran aja di kampung misalnya, itu kan banyak orang berkunjung ziarah ke makam-makam syekh atau kiai ya. Itu kan apa yang ngambil berkahnya, ya artinya asal tidak minta-minta itu untuk mendoakan. Apalagi ini para nabi di sana. Yang kedua jelas ayat-ayat Allah turun di sana, turun kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian yang terutama sekali karena ada masjid yang Allah sendiri menyebut namanya yaitu Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat ini semua ini memang keberkahan yang luar biasa. Nah kemudian yang kedua yang nanti akan kita kulik juga keberkahan secara atau secara fisik. Kenapa? Tanahnya yang subur, udaranya yang sejuk, kemudian sumber penghasilannya baik yang di atas maupun di bawah bumi. Buah-buahan terbaik banyak dari sana. Zaitun yang kalau diekspor ke Eropa kemudian jadi bahan kosmetik ya, bahan parfum itu dari sana. Nah, saya ingat waktu kuliah di Yaman itu, kalau itu kan panas ya, kita cari jus ya kalau di sini. Buah-buahan itu kuahnya segar-segar bagus-bagus, itu dari Palestina. Ini luar biasa. Jadi tanah yang demikian tapi luar biasa. Bahkan kalau dulu ada informasi semangka itu bukannya sekilo 2 kilo, satu bijinya bisa 5 kilo. Padahal dia nggak dikasih apa-apa. Jadi artinya subur tanahnya. Dan itu yang di atas, belum yang di bawah. Bahan tambang itu banyak yang belum dieksplor. Seperti Zionis itu kan membuat proyek Marine 1 dan 2 yang awalnya bekerjasama dengan Amerika, Inggris, sekarang malah bekerjasama sama Mesir. Itu mulai mengekspor minyak di lepas pantai Gaza. Nah, kayaknya Mediterania. iya, Mediterania, Laut Tengah. Ini kan menunjukkan bahwa memang ya luar biasa keberkahan dari sisi agama maupun dari sisi dunia atau dari sisi fisik. Nah, inilah karena keberkahan itu Allah menyebut dalam Al-Isra tadi alladzi barakna negeri yang penuh dengan berkah.
Ya, Mhm. kalau para nabi sejak zaman Nabi Ibrahim, Iya. Nabi Ishak, Nabi Yakub, banyak nabi yang diturunkan di sana, berdakwah di sana, dan meninggal di Palestina. Iya. Apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Allah kepada penduduk Palestina dan juga dunia internasional? Jadi pesannya itu kan kalau di dalam surat Al-Maidah ayat 21 disebut Ardul Muqaddasah. Jadi Allah memberi pesan ini ada tanah suci. Hmm. Tanah yang memang Allah pilih sebagai tanah suci untuk diperhatikan, dijaga dan dibela. Hmm. Dan itu bukan hanya oleh orang-orang Palestina sebenarnya. Umat Islam dimanapun berada yang meyakini Al-Quran dan hadis, ini ada tanahnya para nabi. Itu maksudnya adalah untuk dijaga, dibela bersama-sama. Hmm. Jadi kalau ada umat Islam yang belum peduli atau belum membela, ini ya perlu kita sadarkan bahwa coba kita kan beriman kepada seluruh nabi kan, bukan hanya Nabi Muhammad saja SAW, tapi Nabi Ibrahim, Nabi Adam, bahkan itu 25 rasul yang kita imani. Nah, kalau kita mengimani para nabi, ya tanah yang dulu pernah untuk dakwah ya harus kita perhatikan dong, kita jaga. Gimana cara menjaganya? Ya mungkin lewat narasi, lewat kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan atau pro Palestina atau Al-Aqsa. Jadi menurut saya kalau bagaimana warga Palestina atau dunia, pesan yang hendak disampaikan dalam hal ini adalah coba perhatikan tuh tanahnya para nabi, coba peduli, bela, apalagi sekarang dalam keadaan terjajah kan ya. Jadi itu saya kira pesan yang terkuat adanya, ya walaupun sebenarnya penjajahan kan tidak boleh dimanapun juga, di negara manapun, misalnya sebuah negara yang kita nggak tahu apa, ada penjajahan kita pun menolak, apalagi negara tempat yang disucikan tadi, Ardul Muqaddasah. Iya, saya sapa dulu yang Ya, sudah bergabung di live Pak. TikTok. Ada Fajri, ada Aful, ada Lanza, Darnis, ada Endah, ada Parmini, ada Hendrayan. Terima kasih semuanya telah bergabung. Ada Fathul, ada Sayuti, Masya Allah. Suara Istana, Abdul Mukti, Masya Allah. Fikri, wah ini silakan bergabung di Suara Palestina, kirimkan pertanyaan dan juga komentarnya. Kita sedang membahas tentang Palestina, negeri yang berkah, tapi mengapa masih terjajah. Sebelum masuk ke penjajahan ini, Sat, ya, di Palestina ada yang namanya Masjidil Aqsa. Ya. Kita semua tahu masjid yang disebut dalam Al-Quran salah satunya selain Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Nah, apakah memang sumber keberkahan ini ada di Masjidil Aqsa ataukah pada nabinya atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi kalau ayatnya tadi alladzi barokna haula al-aqsa alladzi barokna. Jadi yang disebutkan di situ Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Ya sekitarnya ya tentunya para nabi yang ada di situ di kawasan Baitul Maqdis ya. Oke. Jadi dua-duanya satu paket yang tidak bisa dilepas. Karena nabi-nabi kan berkiblatnya semuanya ke Masjidil Aqsa. Nah, itu menjadi kiblat kita pertama. Jadi karena itulah menjadi negeri yang disucikan. Nah, Al-Aqsa, Masjidil Aqsa itu kalau kita membaca sejarahnya itu bahkan dibangunnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Fondasinya Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim meninggikan. Jadi memang dari nabi ke nabi sampai Nabi Muhammad SAW kan dakwahnya di Mekah dan Madinah. Nah, untuk mengaitkan Rasulullah dengan Masjidil Aqsa, makanya ada Isra Mi'raj. Padahal kalau ya bisa saja Allah mengangkat Rasul dari Mekah langsung ke langit kan bisa. Tapi kenapa? Nah, itu hikmahnya supaya mengaitkan dengan para nabi dan rasul utusan Allah yang memang sebagian besar diturunkan di sana di negeri Baitul Maqdis atau Palestina sekarang. Iya, betul. Jadi memang di Palestina selain para nabi juga ada satu tempat yang istimewa yaitu Masjidil Aqsa. Yang di tempat itu para nabi berdakwah, kemudian Rasulullah SAW ketika mau Mi'raj dimampirkan dulu ke Masjidil Aqsa. Artinya bahwa memang ada hubungan yang erat antara Mekah dan Madinah dengan Masjidil Aqsa tentunya. Dan hubungan ini bukan hanya sekedar hubungan sejarah, tetapi juga ada hubungan akidah
hubungan agama yang erat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke penjajahannya, Nah, jadi kita semua tahu bahwa Palestina saat ini sedang berada dalam penjajahan Zionis Israel. Bahkan sebenarnya kalau kita runut tidak hanya sekarang saja. Ke zaman Rasulullah SAW, dulu juga Palestina itu berada dalam kekuasaan Romawi. Sebelumnya juga dalam kekuasaan Persia, juga dalam kekuasaan Babilonia. Jadi dalam tanda kutip begini, di satu sisi Allah menyampaikan tentang bumi yang diberkahi, tetapi di sisi lain tanah ini atau wilayah ini itu selalu ada saja orang yang melakukan penjajahan di tempat tersebut. Kelihatannya ini kontradiktif, kelihatannya ya. Bagaimana Ustaz bisa menerangkannya? Atau anomali itu kalau boleh. Jadi ya memang ya Masya Allah kalau kita bicara Palestina atau Baitul Maqdis. Jadi tadi kan Palestina, kawasan Baitul Maqdis, Al-Aqsa, pusatnya itu negeri yang penuh berkah. Kalau ya justru karena keberkahan itu tidak terbebas atau tidak lepas dari ujian dan cobaannya. Coba bagaimana kita runtuh dari awal Nabi Ibrahim di situ. Itu tidak mudah. Nabi Ibrahim kan berbagai ujian kan, mulai diusir dari Raja Namrud ya. Kemudian Nabi Yakub keturunannya itu juga banyak mendapat ujian. Jadi artinya ya termasuk Nabi Yusuf yang kemudian akhirnya ke Mesir ya. Jadi artinya ujian apapun termasuk sekarang terjajah itu tidak mengurangi nilai keberkahan ya. Bahkan justru orang-orang yang sekarang Zionis dibantu Amerika itu justru karena melihat keberkahan itu. Cuma bedanya kalau keberkahan ini dipimpin oleh orang-orang Muslim seperti sejak Umar bin Khattab, Salahuddin Ayyubi, kemudian Abdul Hamid II dari Kesultanan Turki Utsmani itu dipimpin untuk dijaga keberkahannya. Tapi kalau dikuasai oleh orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, apalagi yang sekarang di Zionis itu dikup keberkahannya bukan untuk keberkahan bersama, tapi untuk diambil sendiri, dikeruk, dan untuk menguasai daerah sekitarnya dengan kekerasan. Nah ini membedakannya tanpa mengurangi keberkahan tadi. Dan karena mereka kan belajar geopolitik ya istilahnya. Kalau dalam The Headland teori itu siapa menguasai sebuah simpul jantung dunia, dia menguasai dunia. Nah, simpul jantungnya itu ada di Palestina yang tadi berkah secara fisik karena letaknya yang strategis. Ini satu-satunya daerah yang berada di antara 3 benua ya. Benua Afrika, Eropa, Asia. Ini tengahnya Palestina. Makanya ketika menguasai simpulnya, dia kan menguasai. Makanya Amerika nggak akan melepaskan Israel. Kenapa? Karena untuk Amerika kan nggak mungkin ada duduk di situ menguasai Timur Tengah. Pakailah misalnya persen negara bonekanya Israel untuk menguasai Timur Tengah. Nah itu kurang lebihnya sehingga sekali lagi keterjajahan ini bukan berarti menghilangkan nilai keberkahan. Al-Aqsanya tetap ada, berkahnya ada. Cuma dikup oleh penjajah untuk kepentingan dia. Ya justru itulah menjadi kewajiban kita bagaimana supaya keberkahan aslinya itu tetap memancar, ya harus kita bebaskan supaya umat muslim memimpin dan bisa menyebarkan keberkahan yang sesungguhnya gitu. Sebagian orang menganggap bahwa krisis di Palestina ini adalah isu politik. Sebagian yang lain menyebut bahwa ini adalah isu kemanusiaan. Tetapi beberapa ulama menyebut bahwa ini urusannya adalah akidah dan agama. Bagaimana Ustaz bisa menerangkan, menjelaskannya? Ya, nah ini kita memadukan semuanya ya. Yang pertama saya mulai dari akidah dulu ya. Kenapa Palestina Al-Aqsa bagian dari akidah? Karena itu tempat sholat. Itu yang Allah sebutkan dari Al-Isra 1, adanya Al-Aqsa. Itu yang menjadi kiblat pertama gitu. Jadi secara akidah bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Aqsa seperti Al-Isra, nanti Ar-Rum juga ada, terus At-Tin. Itu turunnya di Mekah, bukan di Madinah. Mekah itu pembekalan akidah kan. Kalau Madinah kan kemanusiaan ya, hubungan sama manusia. Jadi artinya memang satu sisi panggilan akidah. Kenapa panggilan akidah? Karena di situ ada Masjidil Aqsa, di situ ada saudara-saudara kita. Dia harus kita bela, itu kan akidah kita. Jadi kita melihat, oh di situ ada masjid. Dia nggak usah jauh-jauh lah, di sekitaran kita aja. Coba bayangkan orang Islam, misalnya anak muda yang ya katakanlah dia mungkin jarang sholat,
main begadang. Tapi kalau ada orang pakai sepatu habis dari kot naik ke masjid, kira-kira marah nggak? Marah. Marah walaupun nggak sholat misalnya. Ini menunjukkan itu masjid itu sakral, artinya memang suci. Nah ini apalagi kita jangan melihat itu jauh, nggak, itu dekat. Masjid Al-Aqsa itu dekat di hati. Jadi artinya, nah karena kedudukan seperti itulah ada Masjidil Aqsa-nya yang Allah sendiri yang memuliakan, Allah sendiri yang kasih nama. Kalau masjid di tempat kita yang ngasih kan mungkin pengurusnya yang ngasih nama. Bahkan Masjid Nabawi sendiri kan dari Nabi, bukan dari Allah langsung. Ya ini menunjukkan bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ya Allah yang kasih nama. Coba masa kita biarkan, nanti gimana Allah bertanya kita, ini masjid saya bikin, saya kasih nama, dibangun sejak Nabi Adam, kenapa Anda biarin aja terjajah seperti sampai sekarang kan? Nah itu permasalahannya itu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mardiani, ada Mas Fikri, ada Fatimah, ada Daily Life, ada Mas Rowi, ada Zafina, Laila Chan. Terima kasih sudah bergabung. Kirimkan pertanyaan dan komentarnya ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Fikri ya, Ustaz. Nah, benar-benar. Izin bertanya, apakah kita sudah mendapatkan keberkahan sementara Al-Aqsa masih dijajah? Insya Allah. Sama tadi pagi kita diskusi juga sama dari Nusa Tenggara Barat ya, Nusa Tenggara Barat tentang makna keberkahan. Apakah hanya untuk orang Palestina? Bagaimana dengan kita yang di luar Palestina? Itu jawabannya ada di surat Al-Anbiya ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa najainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Ketika Allah menyelamatkannya yaitu Nabi Ibrahim bersama ponakannya Nabi Lut dari Babilonia waktu itu ya, sekarang Irak, menuju tanah, kalau tadi kan alladzi barakna haulah, berkah sekitarnya. Nah kalau ayat 71 surat Al-Anbiya ini alladzi barakna fiha lil alamin, jadi negeri yang berkahnya untuk seluruh alam. Jadi sampai ke kita dapat berkahnya kalau kita peduli kepada Al-Aqsa. Keberkahan itu ya jangan dimaknai kita dapat materi yang banyak. Keberkahan itu kita mendapat petunjuk dari Allah, pertolongan, bimbingan Allah. Kemudian juga dapat materi dalam arti yang digunakan untuk ibadah. Jadi memang betul. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Allah yang maksimal, kita harus perhatikan, harus peduli, harus bela dengan ya apa yang bisa kita kerjakan. Kita termasuk ini media, kita kan menyuarakan terus supaya generasi tidak lupa. Gimana kalau nggak kita suarakan, generasi besok mungkin melupakan Al-Aqsa. Apa sih Al-Aqsa kan? Karena nggak ada yang menyampaikan lagi. Nah, supaya apa kita menyampaikan? Supaya kita dapat keberkahan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjaga nama Al-Aqsa, memberi nama, yang memuliakan. Nah, kita, ya Allah, saya ikut memuliakan, ikut menjaga sesuai bidang kami dan kemauan kami. Untuk itu, mohon berkahnya dari Engkau. Itu kurang lebih jadi keberkahan dari tanah Palestina. Jadi sebenarnya siapapun bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Aqsa itu selama dia terkait atau terhubung dengan Masjidil Aqsa. Keberkahan tidak hanya sekedar keberkahan di tempat secara fisik, tetapi yang jauh di sana pun, yang tempatnya puluhan kilometer bahkan ribuan kilometer dari Al-Aqsa bisa saja mendapatkan keberkahan, karena keberkahan Al-Aqsa sifatnya bukan regional, tetapi sifatnya adalah rahmatan lil alamin pada seluruh alam. Termasuk kita semua di Indonesia ini bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Aqsa. Kalau kita peduli sama Al-Aqsa, kita memperjuangkan Al-Aqsa. Nah, mudah-mudahan kita bicara di malam hari ini dalam rangka juga supaya kita mendapatkan keberkahan. Allah memberikan keberkahan kepada kita karena kita peduli dengan Masjidil Aqsa. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Banyak ulama mengatakan bahwa ujian itu seringkali datang kepada seorang hamba yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang Palestina ini mulia karena ujiannya itu sangat berat gitu? Iya, ini masalah. Jadi memang negeri Palestina negeri yang khusus. Yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran Al-Isra 1 ya. Kemudian tadi surat Al-Anbiya 71. Cuma banyak lagi ayatnya. Termasuk Atin ya. Itu sumpah Allah Wattini wa Zaitun atas nama negeri Baitul Maqdis. Karena Atin Az-Zaitun itu adanya di kawasan Syam ya, di kawasan Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahwa kemuliaannya memang Allah sendiri yang menentukan, menetapkan adanya masjid, adanya negeri yang penuh berkah, adanya para nabi di situ. Jadi keberkahan itu dari Allah yang kemudian diratakan ke seluruhnya.
dalam hadis lain dikatakan bahwa Al-Aqsa itu Ardul Mansar wal Mahsyar, tempat berkumpul dan dibangkitkannya manusia. Ya sekarang berbagai negara berkumpul ke situ untuk ya dalam rangka menjajah sekarang ya. Nanti pada Yaumul Mahsyar itu manusia dibangkitkan dari alam kubur, itu berpusatnya di Palestina. Jadi keberkahannya memang keberkahan maknawi yang memang Allah sendiri yang menentukan. Itu kan tidak bisa kita lihat secara materi. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, ya kita harus seperti ketika kita mencintai Mekah, Baitullah, kita pengen haji, pengen umroh. Karena di sana itu kalau di dalam surat Ali Imran 96 dikatakan wa hudal lil alamin. Kalau Palestina tadi barokna fi halil alamin, kalau Mekah atau Baitullah itu hudal lil alamin, pusat petunjuk untuk seluruh alam. Itu ada di Mekah. Sementara jadi ini semuanya saling menguatkan ya. Kalau Baitullah itu pusat hidayah seluruh alam, kalau Palestina itu pusat keberkahan untuk seluruh alam, dan sementara kalau Madinah itu pusat rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tiganya ini tiga simbol kekuatan Islam yang tidak bisa dipisahkan. Sementara sekarang dalam tanda kutip kita masih memisahkan Al-Aqsa, buktinya masih terjajah kan. Harusnya semuanya dibebaskan karena Rasul sendiri mengatakan latu satu rihal kan. Ada 3 masjid yang harus dikunjungi, dalam arti dikunjungi secara merdeka, bebas, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa. Ya, ada pertanyaan Ustaz dari Fatimah. Kalau memang Allah sudah menuliskan tentang penjajahan di Palestina sampai sekarang, apakah itu juga menjadi pahala buat kita? Maksudnya seperti jihad atau mendoakan gitu. Iya, betul. Jadi perjuangan Islam itu harus ditegakkan dengan jihad. Jadi jihad itu amudu al jihad, puncaknya ibadah itu jihad. Sholat juga syariat Islam yang kita kerjakan kan, haji yang mampu, zakat itu. Nah, puncak dari semuanya adalah jihad. Kalau tidak ada jihad, mungkin Islam tidak akan berkembang. Kita ini orang Indonesia kenal dengan Islam karena ada jihadnya para ulama terdahulu kan ya, Wali Songo dengan dagangnya segala macam. Kalau nggak ada orang yang berjuang, sama seperti asatid kan berjuang, berjihad di medan pendidikan. Kalau nggak ada asatid, nggak ada guru yang ngajarin Quran, mungkin generasi besok berikutnya nggak ada yang bisa baca Quran, karena nggak ada yang berjihad di situ. Kalau semuanya nyari duit, nyari uang, nah yang nyari duit, nyari uang, kuatkanlah itu perjuangan jihad. Nah sama seperti juga Al-Aqsa. Kenapa tadi kalau terus dijajah ya, artinya kalau tanah yang mulia, Rasul yang mulia pasti banyak ujiannya. Kan hadisnya ada mengatakan makin orang mulia di sisi Allah itu memang ujiannya makin tinggi, makin kompleks. Ujian kita dengan Rasulullah SAW sangat jauh. Rasulullah SAW itu ujiannya tiap hari, bukan hanya secara fisik, bahkan dikatakan orang gila, orang tukang sihir, bahkan dilemparin kotoran, bahkan diperangi sampai berdarah. Itu coba Nabi kekasih Allah, itu bukan karena Allah memang memuliakan dia. Nah kalau kita kan mungkin ya tidak seperti itu malah ya. Bayangkan kita bandingkan Nabi Ibrahim coba, sampai diusir, mau dibakar ya, dengan mujizat Allah selamat. Kemudian suruh makan, suruh motong anaknya. Ya kita ujiannya ya sangat jauh dengan para Rasul. Nah karena itulah kalau kita melihat Al-Aqsa ujiannya terbesar, ya memang akan dimuliakan. Siapa yang akan memuliakan, membela masjid itu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan juga kepada kita semua, mari kita memberikan rasa peduli yang lebih kepada Al-Aqsa dan Palestina, karena Allah sendiri memuliakan, Rasul sendiri memuliakan. Nah kalau kita nggak memuliakan, bagaimana kita mau dimuliakan Allah dan Rasulnya? Nah itu kemuliaan yang ada di Masjidil Aqsa, keberkahannya. Ya, ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari Mas Fikri. Apakah yang tidak terkoneksi atau yang memusuhi Al-Aqsa itu tidak mendapatkan keberkahan? Ya, ini kan keberkahan pintunya sangat banyak ya. Dari berbakti kepada orang tua. Ini keberkahan secara umum dalam perjuangan dari jihad dunia Islam. Jadi artinya kalau umat Islam ini naudzubillah min dzalik, tidak ada yang satupun peduli terhadap Al-Aqsa, ya udah terjajahlah semua negeri Muslim. Nah, bagaimana supaya kalau kita melihat Islam sejak zaman katakanlah kalau zaman Rasul masih terjajah oleh Romawi tadi ya, bebas pada masa Umar memimpin dunia,
dengan Islam. Kemudian terus sampai ke Turki Utsmani. Jadi sepanjang kepemimpinan Islam mulai dari Rasul, kemudian terutama Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, walaupun itu Mulkan Ad-Din Jabariyah sampai Turki Utsmani itu dunia sejahtera, aman, damai, ya kalau konflik-konflik ada wajar lah. Tapi terpimpin oleh kepemimpinan umat Islam. Tapi manakala bergeser dipimpin oleh non-Muslim, ya namanya non-Muslim tidak punya petunjuk dari ilahi kan. Maka yang terjadi adalah kerusakan. Sama seperti sekarang, siapa yang memimpin dunia? Kan Amerika kan, negara-negara Timur Tengah coba tunduknya kepada Amerika. Harusnya mereka yang tunduk kepada Islam. Nah, ini dalam arti keberkahan perjuangan dunia Islam ini mesti harus mengambil alih posisi Masjidil Aqsa di bawah kepemimpinan umat Islam. Supaya yang tadi, siapa menguasai Masjidil Aqsa, dia menguasai dunia, kita akan menguasai dunia. Untuk apa? Untuk supaya Al-Anbiya 107 tadi bisa berlaku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita mau mewujudkan rahmat ke seluruh alam, kita tidak memimpin dunia. Memimpin dunia bukan arti memimpin secara politik ya, memimpin secara keagamaan bahwa Palestina harus dibebaskan. Kalau sudah bebas, maka kita dapat memberikan keberkahan seluruh alam. Sekarang belum karena Palestinanya masih dijajah oleh negara Zionis yang itu merupakan kaki tangannya dari Amerika. Pantaslah Amerika tidak mau melepas itu karena dia masih ingin menguasai dunia Islam terutama dan dunia secara umum. Ya. Jadi secara akidah Ustaz Ya. kita meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu semuanya sudah dituliskan, sudah ditetapkan oleh Allah. Rangkaian peristiwanya. Ya, pasti. Tetapi secara ikhtiari atau secara sejarah peradaban manusia, Palestina yang dulunya berada dalam kekuasaan umat Islam di bawah pemerintahan Islam, tetapi kemudian jatuh kepada Zionis Israel. Artinya bahwa di situ terjadi kesalahan atau terjadi kelemahan sehingga Palestina itu bisa jatuh ke tangan pihak yang tidak cinta sama Islam, bahkan cenderung memusuhi Islam. Nah, apa sebenarnya bisa diceritakan secara singkat bagaimana sejarahnya Palestina ini bisa jatuh ke tangan Zionis? Ya, ini secara kalau belajar sejarah bisa 4 kali tatap muka ya. Masya Allah. Itu saya ngajar materi Al-Quds, salah satu materinya bagaimana Zionis bisa menguasai negeri Muslim. Jadi secara singkatnya begini, ketika Zionis muncul tahun 1900-an, ingin punya negara Palestina, karena sebenarnya orang-orang Zionis Yahudi ini di negara-negara manapun tidak diterima, karena bikin rese, bikin masalah. Akhirnya begitu Theodor Herzl tahun 1896 lewat bukunya The Durgenstadt, kita ingin punya negara, ya didukung oleh Eropa supaya nggak bikinin negara. Akhirnya singkat cerita melalui Perdana Menteri Balfour, Menteri Inggris Balfour kasihlah surat supaya dia menempati di sana. Kemudian surat itu disahkan oleh PBB bahkan tahun 1947. Kemudian dari situlah akhirnya orang-orang Yahudi Zionis berbondong-bondong ke sana, ke daerah Palestina ya, untuk ya sampai tingkat menjajah. Nah, waktu itu sebelum itu tadi ada yang kelewat, ketika Zionis ingin ya menempati tanah Palestina, menyempatkan diri datang ke Sultan Abdul Hamid II. Waktu itu pimpinan Turkinya, Turki Utsmani, sultannya menyampaikan mohon izin Sultan agar membolehkan orang Yahudi tinggal di Palestina walaupun dengan bayar. Bahkan waktu itu bawa segerobak emas itu untuk Sultan, bahkan ada yang untuk pribadi Sultan, ada yang untuk membebaskan utang segala macam lah, angkatan perangnya mau dibantu. Tapi jawaban Sultan Abdul Hamid, Palestina itu bukan tanah saya, dia milik kaum muslimin yang dipertahankan dengan darah. Jadi artinya kekuatan umat Islam waktu itu luar biasa. Nah, orang-orang Zionis tahu ini kalau caranya begini nggak bisa, maka caranya gimana? Disusupkan dari dalam, dipecah belah. Melalui siapa? Melalui Mustafa Kemal Pasha, yang dia lihat ini pemuda yang cukup cerdas, akhirnya Mustafa ini dibimbing, dididik di sekolah Dunman, sekolah Yahudi Zionis, kemudian untuk memberontak. Akhirnya kan singkat cerita Turki Utsmani hancur dari dalam. Kemudian yang kedua, nah ini yang juga mungkin kita belum secara mendalami, bagaimana Zionis itu datang waktu itu Weizmann sekjennya itu datang ke Timur Tengah.
ke orang-orang Arab, kamu mau jadi raja, nanti tak bikinin negara, kamu jadi rajanya ke Arab ya, waktu itu Hijaz. Kamu mau nggak Yordan, nanti syaratnya apa? Suruh memberontak ke Turki Utsmani. Karena tadi nggak bisa disuap pakai uang, pakai dipecah belah dari mau, akhirnya itu munculnya negara Arab awal itu kan karena orang-orangnya memberontak ke Turki Utsmani. Akhirnya jadilah raja Arab, jadi raja segala macam. Itu awal sejarahnya, sehingga akhirnya Turki Utsmani runtuhlah 1924. Jadi awal dari keruntuhan itu karena dipecah belah dari dalam, susupkan orang dari dalam. Nah, karena orang ya Zionis tahu ini kekuatan umat Islam itu pada persatuannya, berjamaahnya. Gimana cara melemahkannya? Susupkan orang dari dalam. Nah, kita harus waspada. Sekarang juga tidak menutup kemungkinan ada orang-orang Muslim, tapi suaranya ya malah mendukung penjajahan ya. Suaranya tidak pro kepada umat Islam. Ini harus kita waspada ya. Suaranya memecah belah umat segala macam. Nah, ini kurang lebih terjadinya penjajahan memang didukung oleh negara-negara Barat untuk menguasai negara Barat. Sementara negeri-negeri Timur Tengahnya sudah terpecah belah. Kalau sudah pecah belah, ya udah mudah sekali diambil alih. Masya Allah, ya. Jadi memang tidak lepas dari peristiwa sejarah tadi ya. Kelemahan umat Islam menyebabkan Palestina ini jatuh ke tangan Zionis Israel. Nah, sekarang menjadi tugas kita bersama memperjuangkan bagaimana agar Palestina ini bisa kembali ke pangkuan umat Islam. Tentu seperti itu. Kalau sekarang ini ya, satu pihak itu tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa melakukan sesuatu. Dia memerlukan bantuan dari pihak lain. Nah, dalam konteks Zionis Israel yang menjajah Palestina, dia dibantu oleh Amerika dan juga negara-negara sekutunya. Sebenarnya begini, Ustaz. Kenapa Zionis yang jahat itu dibantu oleh banyak pihak gitu. Sementara Palestina yang terjajah justru malah sendirian. Gimana? Ya, kalau kembali kepada konsep jihad tadi ya, kalau kita lihat zaman Rasul, perang Ahzab maupun yang lain, terutama di Mekah apalagi, kan Rasul seolah-olah sendirian kan. Rasul hanya dengan Khadijah, kemudian dengan Abu Bakar, nanti ada Bilal. Sementara kaum kafir Quraisy itu bersekutu satu dengan yang lain, ingin menghancurkan Islam. Yuridullah bikum apa itu? Yuridun yulutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi orang-orang kafir berusaha memadamkan cahaya Allah. Apalagi perang Ahzab itu kan bersekutu antara Yahudi, antara orang kafir, orang suku-suku yang lain. Kalau kita lihat dari kacamata sekarang kan, wah semuanya bersekongkol. Tapi mereka hendak memadamkan cahaya Allah, tapi justru cahaya Allah makin bersinar. Nah, kalau kita ambil gambaran sekarang, seolah-olah ini kekuatan yang sangat susah dikalahkan kan. Bagaimana sih kekuatan tersebut? Tapi bagi Allah mudah. Ternyata kalau kita lihat sekarang itu peta, kalau disebut peta politik sangat berubah drastis dengan sebelum Tufanul Aqsa. Sekarang coba, belum pernah ada demo yang sehebat sekarang di Eropa, di Belanda ya. Di mana lagi, di Prancis ya ada juga, di Jerman. Demonya demo pro Palestina. Kalau dulu mungkin ya ada tapi nggak sebanyak sekarang. Jadi ini artinya bagi Allah sangat mudah. Dia mengadakan demo-demo bukan umat Islam, bukan umat Islam saja maksudnya. Orang Kristen, bahkan ada orang Yahudi yang anti Zionis, mereka juga berdemo. Jadi artinya terlepas dari kekuatan apapun, Allah akan membalikkan saya. Tinggal tadi kekuatan umat Islamnya mau nggak mempersatukan diri. Sebab kalau terpecah belah seperti akhir Turki Utsmani ya akan seperti itu. Nah, justru ini tantangannya. Kenapa tantangannya? Tadi Palestina seolah-olah sendiri. Tetangganya sebagian besar bahkan normalisasi dengan Israel. Atau kalau nggak normalisasi ya mereka tunduk dalam tanda kutip kepada peraturan Amerika misalnya. Seperti sekarang buat office itu hampir rata-rata negara mayoritas Arab itu malah ikut. Sementara negara Eropa kan nggak ikut. Ini kan keanehan juga. Jadi karena seperti itu maka kalau dalam tetangganya lingkaran satu, lingkaran kedua, ya mesti harus minta bantuan kepada Muslim dari negara lain, termasuk dari Indonesia. Maka kalau kita dari Indonesia yang secara jarak mungkin 10 ribuan kilometer sangat jauh, katanya di
dipisahkan oleh laut, tapi kita sebut disatukan oleh laut. Jadi kita punya peluang. Kenapa? Karena negara tetangganya sudah nggak ada yang bela lagi. Ya kita lah yang membela lewat sumut potila, lewat apa, segala cara yang bisa kita kerjakan. Jadi artinya keadaan seperti itu justru untuk menumbuhkan semangat jihad. Memang hanya akan diikuti oleh para pejuang. Kalau mentalnya bukan mental pejuang, ya masa bodoh. Yang penting saya pribadi, agama Islam itu bukan agama individu, agama berjamaah. Kalau haji ya nggak bisa sendiri kan, sholat berjamaah aja nggak bisa sendiri, harus bergabung dengan muslimnya. Jadi terlepas dari kondisi apapun, kita meyakini pasti Allah akan membuka cahayanya, tinggal keistiqomahan umat Islam yang bersatu itu untuk mengerahkan kekuatannya. Ustaz, banyak pihak berbicara tentang perdamaian, mulai dari PBB, Liga Arab, OGI, sampai di forum-forum terkecil, di warung-warung kopi, bicara tentang perdamaian Palestina. Tetapi hingga sekarang belum kunjung tiba perdamaian itu. Bagaimana Ustaz melihatnya? Ya, kalau dilihat dari pertanyaan yang tadi juga tentang politis segala macam, karena melihat perdamaiannya dari satu sisi ya, sisi politik aja kan. Dari konflik-konflik pun sebenarnya kurang pas. Untuk istilah Palestina bukan konflik, itu penjajahan. Kalau konflik kan ya Indonesia dengan Malaysia karena berkonflik kan, karena masing-masing punya teritorial, terus ada sempadan perbatasan. Bagaimana konflik diselesaikan? Nah, ini Palestina ini penjajah datangnya bukan konflik, itu masalah penjajahan bukan konflik ya. Jadi kalau dilihat dari itu maka kita kan memandangnya begini, ini negeri yang sedang terjajah, bagaimana kemudian umat Islam di seluruh negeri menyatukan diri. Kalau kembali ke konsep awal Rasulullah SAW itu sudah sejak awal ingin membebaskan negeri Syam ya. Maka ada perang Tabuk, perang Mu'tah, pengiriman Usamah. Walaupun belum pembebasannya, karena Rasul mengatakan pembebasannya itu Fathi Baitul Maqdis, ba'da mauti, setelah kematianku baru Al-Aqsa nanti bebas. Nah, Abu Bakar, kemudian Umar membebaskannya secara maksimal pada zaman Umar. Dijajah lagi oleh Salim. Kemudian muncullah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin nggak muncul langsung tiba-tiba. Sebelumnya sudah ada madrasah-madrasah Al-Ghazali yang menanamkan kecintaan kepada kasiyatun nafs. Kalau nafsunya sudah bersih, diajak berjihad dia oke lah kurang lebih, maka muncullah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, maka sekarang bagaimana supaya kembali kepada kepangkuan muslimin ya harus ada tarbiyah umat Islam, jihadun nafsunya harus tazkiyatun nafsunya diperbaiki, lalu yang kemudian munculkan semangat jihad untuk berjuang di jalan Allah secara berjamaah. Jadi perdamaian itu bisa terwujud, bisa tercapai ketika Palestina dan Masjidil Aqsa berada dalam kekuasaan umat Islam. Nah, tadi yang kelewat ya. Jadi ketika zaman Umar bin Khattab membebaskan Al-Quds ya, itu kan sampai kemudian pendeta Sophronius menyerahkan kuncinya, meminta agar tolonglah orang Yahudi jangan. Nah, Umar membuat piagam Umar atau Uhdal Umariyah. Piagam Umar itu isinya luar biasa. Jadi kepemimpinan Islam itu melindungi Yahudi boleh tinggal di situ, Muslim Kristen boleh, tapi dengan syarat tidak membuat kerusakan, tidak membuat peperangan. Kalau membuat kerusakan peperangannya diusir. Sama seperti piagam Madinah kan begitu, bergabung dengan orang-orang Yahudi sekitarnya. Jadi, yang sekarang konsep perdamaian itu yang memimpin harusnya Islam. Sekarang yang membuat konsepnya Amerika. Ya, Amerika yang punya negara Zionis yang memang nggak mungkin Amerika mau membebaskan Palestina. Dalam board office atau apapun nama Palestina nggak disebut kan. Jadi nggak mungkin perdamaian itu kalau di bawah itu. Makanya ada pertanyaan lagi, boleh nggak kita berunding ya? Berunding, tapi kita yang mengendalikan. Kenapa umat Islam tidak bisa mengendalikan? Karena kekuatannya masih terpecah-pecah. Ada yang pro, ada yang normalisasi. Ya gimana kita mau punya bergaining yang kuat? Tapi kalau umat Islam bersatu, bergaining yang kuat, berunding, oke, saya maunya A. Seperti kemarin Iran dengan Amerika kan, itu salah satu contoh. Iran bisa mengendalikan perjanjian, walaupun ya banyak kehambatan. Tapi artinya, kalau belajar dari perdamaian ini ya mestinya umat Islam yang memimpin. Karena Al-Anbiya 171 tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang bisa membuat rahmat, kesejahteraan, perdamaian ya di bawah kepemimpinan umat Islam. Kalau di luar kepemimpinan umat Islam, apalagi yang memusuhi Islam, ya pasti untuk melanggengkan penjajahan.
Ada pertanyaan dari Mas Edi Hernedi. Masya Allah, benar. Orang Yahudi mengklaim Palestina itu tanah leluhur agama kami. Bagaimana, Ustaz? Iya betul, itu bahkan Netanyahu sendiri pernah mengatakan begitu ya. Dia mengutip dari Al-Maidah ayat 21. Ya qaumithul ardul muqaddasatal. Hai kaumku, masuklah ke tanah Baitul Maqdis. Kaumnya Nabi Musa waktu itu ya, Bani Israel, keturunannya Israel. Nah pertanyaannya waktu itu orang-orang Bani Israel disuruh masuk ke kawasan Baitul Maqdis. Tapi mereka nanti kalau baca Al-Maidah 21 sampai 26 di situ mereka menjawab kami nggak sanggup karena di dalamnya ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar. Bahkan ya, ini kewajiban Allah sudah dibentuk, nanti masuknya dari gerbang ini udah ditentukan di ayat. Tapi jawabannya apa? Anta warubuka, kamu aja sama Tuhanmu yang perang coba. Bani Israel ngomong katanya pemilik sah. Tapi begitu mau membebaskan malah jawabannya kamu aja Musa sama Tuhanmu yang berperang. Nanti kalau sudah menang kasih tahu kami. Lah masa pemilik sana. Jadi artinya secara kalau bicara psikologi itu aja dia bukan pemilik sah. Pemilik tanah dan pemilik sahnya adalah orang-orang beriman Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin ada Bani Israel tapi yang ingkar kepada Allah bahkan membuat paham Zionisme. Jadi mereka menguasainya bukan untuk beriman kepada Allah, tapi untuk mengeruk kekuasaannya, untuk mengeruk hasilnya, dan untuk menguasai negara-negara tetangga sekitarnya. Nah, itu yang membedakan kalau kepemimpinan dalam Islam dan kepemimpinan di luar Islam. Ya, kembali ke perdamaian tadi, Ustaz ya. Ya. Apa sebenarnya syarat-syarat mendasar dalam sebuah perdamaian itu menurut hukum internasional atau menurut nilai-nilai kemanusiaan yang harus dipenuhi sehingga Palestina ini bisa kembali damai? Ya, tergantung ini sih sebenarnya. Kalau di PBB kan sebenarnya sudah lengkap ya, bahwa sebuah negara yang memiliki teritorial dia berhak merdeka, tapi faktanya sampai sekarang PBB belum mengesahkan negara Israel ya, negara Palestina ya, mohon maaf nih. Sementara negara Zionis Israel itu mengumumkan tanggal 14 Mei tahun 47, tahun 48, tahun 49-nya PBB langsung mengakui secara resmi itu. Tapi sampai sekarang Palestina itu sudah menyatakan merdeka tanggal 15 November 88 oleh Yasser Arafat waktu itu. Merdeka proklamasi lah kurang lebih. Tapi sampai sekarang ya semua negara mengakui hampir 85%, tapi belum disahkan oleh PBB. Kenapa? Ada hak veto. Ya, Amerika di veto. Jadi kalau mengandalkan dari situ rasanya memang agak berat untuk menjadikan Palestina sebagai negara merdeka. Maka harus ada cara lain, kekuatan dari dalam yang perlu menyatukan diri, rekonsiliasi, dibantu oleh umat Islam dari luar. Tapi kegiatan PBB tetap perlu didukung. Artinya diplomat kita seperti Bu Retno dulu ya Pak Bu Menteri itu ya harus kuat menyuarakan Palestina. Sementara jalur di luar diplomatiknya seperti NGO harus terus berjalan. Sehingga nanti akan ada pada satu sisi sebenarnya orang Allah sudah menjanjikan dalam surat Al-Isra wa kana wa'dan maf'ula, itu sudah janji Allah yang pasti terlaksana. Jadi pembebasan Al-Aqsa itu, kemerdekaan Palestina sudah janji Allah dengan kita atau tanpa kita coba. Nah kita mau ikut atau enggak itu pasti akan merdeka pasti kan. Nggak ada penjajahan yang abadi itu nggak ada. Kita tuh 350 tahun merdeka juga. Palestina mungkin 80 tahun. Ya saatnya akan merdeka dan mereka punya keyakinan berdasarkan dalil ya pasti akan merdeka kok. Tinggal menunggu waktu aja. Sekarang sebenarnya sudah mulai terbukti ya kekuatan sejak perang Tufan Al-Aqsa ya, apalagi dipepet lagi oleh Iran, itu kekuatan negeri Zionis itu sebenarnya sudah berantakan ya. Ekonominya adanya boikot sudah mulai hancur. Intelijennya banyak yang sudah rusak kan. Warganya tidak betah di sana. Tentaranya aja banyak yang diserse kan. Coba kalau tentara mereka mau berangkat, aduh nanti jangan-jangan. Sementara kalau para pejuang yang ada di Palestina, pejuang kemerdekaannya, kalau meninggal syahid ya. Jadi meninggal itu justru yang dicari kalau mereka takut, sehingga akan terjadi begini ya pemirsa semua. Kalau mental perjuangan orang Zionis makin lama makin turun. Terbukti. Sementara perjuangan Palestina baik yang di tepi barat makin naik. Bapaknya meninggal, anaknya kan semangatnya makin ini. Makin nanti akan ketemu pada satu titik puncak mental perjuangan Palestina tertinggi dan Zionis terendah. Disitulah akan terjadi kemenangan di Palestina dan umat Islam. Ya,
Lanjut nih Satya, apa makna rahmatan lil alamin dalam konteks perjuangan pembebasan Palestina ini? Ya, kalau tadi perdamaian menurut PBB segala macam itu tidak akan mungkin tercapai karena mereka sendiri yang membagi Palestina untuk Yahudi dan Islam ya, untuk Arab ya. Sekarang konsep dalam Islam sudah sangat jelas. Jadi konsep rahmatan lil alamin itu menyebarkan kesejahteraan, perdamaian, keamanan berdasarkan nilai-nilai yang sudah Allah tentukan. Termasuk nilai kemanusiaan itu kan nilai yang sangat dijaga oleh Islam kan. Bukan hanya umat Islam loh, umat kafir pun itu harus dilindungi darahnya. Makanya ada jizyah. Jadi selama orang kafir itu tidak merusak tempat ibadah kita, tidak memerangi kita, itu tidak boleh diperangi. Justru harus dijaga. Jadi konsep Islam itu kalau dunia mau damai, menurut prinsip-prinsip rahmatan lil alamin Islam, itu melindungi semuanya, melindungi kebebasan beragama, kebebasan beribadah, melindungi kebebasan hidup. Senjata digunakan bukan untuk memerangi, tapi digunakan untuk mempertahankan keamanan tadi. Coba bayangkan kalau contoh aja ketika zaman masa tadi Umar bin Khattab. Silakan kalau yang mau tinggal di sini, seperti juga dilakukan oleh Shalih Al-Ayyubi kan, yang mau tinggal di sini akan dijaga keamanannya. Kemudian yang tidak akan tinggal di sini mau diantar sampai mana atau perbatasan. Itu sampai sedemikian menjaganya. Tapi kalau penjajah sekarang jelas-jelas negara Israel tidak akan dia memberikan, yang ada malah ditembakin terus kan. Jadi konsep perdamaian Islam rahmatan ini bertolak belakang dengan both office. Kalau mereka untuk melanggengkan menjajah, kita untuk memberikan keadilan untuk semua. Bahkan terhadap musuh sekalipun harus berlaku adil kan. Begitu ayatnya. Jadi artinya memang kebebasan, kemerdekaan, keadilan itu harus ditegakkan. Dan yang bisa menegakkan ya kepemimpinan umat Islam. Nah, kalau kita nggak memimpin ya agak susah karena kondisi umat Islam masih lemah, terpecah belah di mana-mana. Ya, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ya. Apabila Palestina sudah merdeka, apakah tidak ada lagi penjajahan? Ya, kalau sudah merdeka tidak akan lagi ada penjajahan, bahkan umat Islam memimpin dunianya, kemudian orang-orang Yahudi dihukum ya wali takbir ma'ala tadbir akan dihancurkan sehancur-hancur dalam arti kezaliman itu nanti tanda akhir zaman di akhir zaman. Tapi kan kita tidak akan ini akhir zamannya kapan, sebab ada pertanyaan begini juga Mas Fit, itu kan salah satu tanda kiamat salah satunya ketika umat Islam mampu mengalahkan Zionis Yahudi, itu sudah ditentukan dalam hadis nubuah. Sehingga mereka berlindung di balik pohon batu pun bicara, kecuali pohon Horkot ya. Sehingga pemerintahan Israel itu sejak tahun berapa ya, 90-an itu membuat semacam peraturan agar warga pemukim Yahudi itu nanamin pohon Horkot rame-rame di depan rumahnya. Jadi artinya orang-orang Yahudi itu, Bani Israel yang sekarang itu yakin mereka akan dikalahkan umat Islam. Cuma sayangnya umat Islamnya nggak yakin akan mengalahkan mereka. Karena udah takut dulu lihat senjatanya, bedilnya, rudalnya segala macam. Ya itu kan materi. Allah kan punya pasukan banyak. Ada udara, ada petir, ada burung-burung segala macam. Kalau kita menyatu dengan Allah, artinya kita mentaati Allah ya. Jadi itu konsepnya saya yakin bisa terlaksana kalau umat Islam memimpin dunia. Iya. Jadi memang rahmatan lil alamin dan juga kemerdekaan Palestina terbebas dari penjajahan itu memang harus kita upayakan, dan kita semua umat manusia, umat muslim seluruh alam punya kontribusi untuk itu, bisa berperan untuk itu, termasuk kita yang ada di sini di Indonesia yang mungkin jaraknya ribuan kilometer dari Palestina, tetapi kita tetap memiliki peluang untuk bisa membantu dalam upaya perjuangan pembebasan rakyat Palestina. Nah sekarang ini tanpa terasa Ustaz, kita sudah hampir 1 jam. Masya Allah. Sebagai penutup Ustaz ya, apa pesan Anda kepada umat Islam, wabil khusus di Indonesia? Apa yang harus dilakukan dalam upaya meraih keberkahan dari Masjidil Aqsa dan Palestina dan untuk membebaskan Palestina? Ya pesannya ya buat kita semua, wabil khusus buat saya sendiri tentunya. Allah saja memuliakan Al-Aqsa. Rasul saja mencintai dan mendoakan memperjuangkan Al-Aqsa. Kalau kita tidak memuliakan, kita tidak mendoakan, tidak membela, kita mau masuk ke kelompok yang mana? Allah sendiri dan Rasulnya
Begitu. Kemudian yang kedua, memang untuk meraih kemuliaan itu kan perlu dengan perjuangan. Tidak semudah. Apalagi ini kemuliaan tertinggi Al-Aqsa. Maka untuk meraihnya dengan perjuangan, lawannya pun lawan berat. Zionis Amerika dengan ya kedua ini dengan sekutu-sekutunya. Makin kuat permusuhan mereka, sebenarnya nilai ibadahnya makin tinggi. Kenapa? Karena nilai jihad di sinilah. Maka muncullah semangat jihad. Jihad dalam arti untuk beribadah kepada Allah, membebaskan negeri muslim, dan untuk kehormatan Islam dan muslimin. Dan yang terakhir ya, apa yang bisa kita lakukan, sumbangsi kita apa, seperti pesannya Maimunah binti Sa'ad, kirim minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Artinya minyak di sini kita kirim donasi, kirim selimut, kirim makanan, membuat narasi seperti ini supaya tidak lupa. Adain dauro-dauro, coba adain training-training lah tentang Al-Aqsa, Al-Quds. Kemudian jangan dianggap sepele baca puisi tentang Palestina ya. Long march, demo di depan gedung sampai itu semuanya bagian yang tak terpisahkan dari menyuarakan supaya sinarnya Al-Aqsa tetap bersinar. Kalau udah nggak ada lagi, terus siapa lagi? Orang apa dengan begitu ada bisa membebaskan Al-Aqsa? Dan urusan pembebasan itu Allah yang menentukan waktunya, kita ikhtiarnya. Kalau kita diem aja, katanya ada aksi nyata dong, aksi nyata lah. Long march itu aksi nyata, baca puisi aksi nyata. Kita ini aksi nyata. Yang tidak aksi nyata, diem, ikut enggak, doain enggak, itu aksi goib. Nah kita mari, apa yang bisa kita sumbangsikan untuk pembebasan Al-Aqsa, kemuliakannya, karena kita nanti masing-masing akan ditanya sudah sejauh mana yang bisa kamu berikan, padahal itu ada di depan matamu. Kurang lebih demikian. Ya, sahabat Mina semuanya, dari perbincangan kita pada malam hari ini, kita menyadari bahwa memang Palestina bukan sekedar wilayah konflik, bukan sekedar perebutan wilayah dalam arti politik, tetapi Palestina, Masjidil Aqsa adalah negeri wilayah yang diberkahi, tanah para nabi. Di sana mereka melaksanakan dakwah, menegakkan tauhid, dan itulah salah satu bentuk keberkahannya. Maka kita harus menjaganya, kita harus memperjuangkannya. Jangan sampai keberkahan tanah Palestina ini dinodai. Jangan sampai keberkahan Masjidil Aqsa dinista oleh musuh-musuh Islam. Maka dari itu, peran kita sangat ditunggu, peran kita, kontribusi kita sangat dinanti, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah SWT nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang berjuang, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang mencintai Al-Aqsa, bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang begitu peduli dan menaruh perhatian serius terhadap Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Sekian Suara Palestina malam hari ini. Sampai jumpa pada pekan depan masih di program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.